the show! Stop the show! Stop the show! Hai guys, and still with me Yogi Subianto, dan kali ini gue akan ngebahas tentang konspirasi-konspirasi yang ada, karena gue udah lama banget untuk tidak ngebahas konspirasi-konspirasi yang seperti kalian ketahui. Oke, jadi malam ini gue akan ngebahas tentang konspirasi yang mana konspirasi ini berkaitan dengan musisi rapper yang berasal dari Texas, Amerika Serikat, yaitu George Bernard Webster II, atau bisa kita bilang dengan Travis Scott. Pada tahun 2015, saat album pertamanya keluar, yaitu adalah Rodeo, dan Travis Scott ini menggelarkan sebuah konser yang sangat besar, yang mana konser ini sudah tidak lagi normal dan harus dihentikan oleh keamanan ataupun security. Tetapi Travis Scott sendiri tidak mau menghentikan konsernya, bahkan mengajak seluruh penonton atau fans-fansnya yang ada di sana untuk mengabaikan security atau keamanan yang akan menghentikan konsernya tersebut, karena konsernya itu sudah lagi tidak normal gitu. Bahkan banyak orang yang luka-luka dan sudah tidak mendapati udara segar yang ada di sana karena saking padatnya orang bakalan injak-injakan, pukul-pukulan sana sini. Karena Travis Scott ini termasuk salah satu rapper yang ketika konser itu auk-aukan, ricuh, rusuh, dan dia bakalan lompat sana sini, injak orang sana sini, dan jujur ini semacam kehilangan kenormalan. Bagi gue kayak akal sehat dan pikiran sehat lo itu udah hilang gitu. Travis Scott ini pernah didakwa atau dihukum penjara waktu tahun 2015 karena tidak mau menuruti keamanan atau security yang ada gitu. Jadi dia tuh kayak yang ya udahlah, lanjut aja, toh konser, having fun aja, ini tempat kita kok, dan lain-lain. Tapi dia tidak menyadari banyak orang-orang yang udah luka-luka. Ada beberapa video yang gue lihat aksi atau tindakan Travis Scott ini terhadap fansnya yang mengambil sepatunya Travis Scott ini. Get that mother, get him! You tried to take my shoe? You wanna be a thief? Come up, come up, come up! Come up, come up, come up! Boo! 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 His ass up! Dia itu meludahi bahkan memukul fansnya, dan ini tindakan yang sangat luar biasa bisa diikuti orang lain, dan orang lain itu kan banyak ya, fans-fansnya dia yang ada di sana gitu tuh banyak itu, penonton-penonton, dan penonton di sana itu juga ikut-ikutan untuk mukul si fansnya ini yang mengambil sepatunya Travis Scott ini gitu, dan membulinya juga. Dan itu menurut gue sangat berbahaya sekali gitu, karena yang mengambil sepatunya Travis Scott ini ya satu orang, ya kalau mungkin pun banyak ya 3 lah gitu. Dan ini jujur bisa menghilangkan nyawa seseorang, hanya tindakan yang mungkin kita bisa maafkan lah gitu, karena kita bisa memilih tindakan atau perilaku yang baik ketika ada orang yang mengambil sepatu kita gitu. Dan jujur perilaku atau tindakan Travis Scott ini sangat berbahaya dan sangat amat bisa dicontoh bagi orang banyak. Oke, dan mulailah teori-teori konspirasi bermunculan ketika Travis Scott mengadakan konser Astroworld yang ada di Texas, Amerika Serikat. Ini yang paling menarik ya, karena banyak orang yang mengaitkan beberapa tanda-tanda yang ada di konser Travis Scott, yaitu Astroworld. Yang menariknya bagi gue itu ada 8 api yang membara di panggungnya, dan ada 8 orang yang meninggal. Wow. Tapi ketika gua telusuri lagi, ada beberapa video ketika
Travis Scott ini menggunakan suara auto-tunes-nya dan melihat ke orang yang sedang tidak bernyawa diangkat ke ambulan atau kemana gitu, tapi semacam persembahan. Dengan adanya konspirasi ini, Travis Scott ini diduga menganut kepercayaan yang berbeda dengan orang-orang lain, dan bahkan bisa dibilang dia menganut satanisme atau okultisme kalau nggak salah ya. Terus dia ini juga menganut hal-hal yang berbau sihir yang mengarahkan ke satanis. Bahkan banyak orang-orang yang membahas tentang Travis Scott ini, bahwasannya Travis Scott ini emang menganut hal-hal yang seperti itu gitu. Nah, setelah dari 8 api dan 8 orang yang meninggal, terus Travis Scott ini juga menunjukkan dengan bibir senyum yang sangat merasakan tidak ada apa-apa. Bahkan ada seorang wanita yang meminta untuk konser ini segera dihentikan gitu, bahwasanya orang di sana itu udah banyak yang meninggal, banyak yang luka-luka, dan udah banyak yang nggak berdaya gitu. Jadi Travis Scott ini tetap melanjutkan konsernya, ayo kita konser lagi, ayo nggak apa-apa, it's okay gitu. Bahkan banyak orang yang berteriak help untuk menghentikan konser tersebut. Bring your girl, feel like she robot. Your black nigga run to the ocean. So why we here trapped on the ocean? I'm just one day away from going anywhere. I'm just one day away from going to the devil. Stop the show! 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 Houston, Texas, make some motherfucking noise real quick, y'all. Ada bukti-bukti bahwasanya Travis Scott ini juga penganut satanisme atau okultisme yang percaya bahwasanya dia ini bergantung kepada yang namanya sihir ataupun setan gitu ya. Kalau gue bilang ya udah setan gitu. Terus ketika gue ngelihat beberapa poster atau cover-cover konsernya dia, memang iya ada sih beberapa yang ngebahas tentang poster ataupun cover-cover konsernya dia, seperti See You on Other Side. Nah, See You on Other Side ini seperti kayak yang oke, kita sampai jumpa di sisi selanjutnya, sisi yang lain gitu. Jadi kesimpulannya adalah ketika pagelaran atau konser yang diadakan Travis Scott ini, Astroworld ini, itu adalah konser persembahan darah yang dilakukan oleh Travis Scott. Makanya ada yang namanya See You on Other Side. Oh, jadi ketika orang yang berdatangan ke Astroworld, konsernya Travis Scott ini adalah orang-orang yang bakal ketemu si Travis Scott atau dewanya Travis Scott di sisi yang lain. Dan ini jujur ya, gue serem banget sih ketika ngelihat artikel tentang konspirasi ini. Gue kayak, wah gila sih ini orang terus. Oke, dan ada lagi tentang The True Dystopia is Here. Dan jadi distopia atau utopia ini kayak benar di sini adalah tempat kebaikan, atau di sini kebaikan gitu, yang pokoknya hal-hal yang baik-baik lah gitu. Dan gue jujur gue kurang tahu juga ya, maksudnya ketika adanya See You on Other Side itu ada sisi kebaikan di See You on Other Side ini gitu ya, kayak gitulah intinya. Jadi distopia ini adalah semacam kata-kata yang bisa diartikan di kata-kata yang lain, utopia gitu-gitu. Nah itu menyangkut paut dengan hal-hal yang baik gitu, dan gue juga kurang paham. Tapi intinya ya seperti itu gitu. Tadi gue udah ngebahas panjang lebar tentang Travis Scott ini, tentang konspirasi-konspirasi yang ada, bahwasannya konspirasi ataupun konser yang memakan 8 korban jiwa orang di Astroworld itu ya
kemungkinan itu salahnya dari penontonnya, tapi yang lebih salahnya lagi itu si Travis Scott ini, dia yang tidak peduli dengan fansnya atau mengabaikan seseorang yang meminta pertolongan gitu. Itu yang lebih salah menurut gua, karena di situ kan udah berbicara kemanusiaan ya, kemanusiaan yang bahwasannya dia harus ditolong nih, konser ini harus dihentikan gitu. Jadi ya banyak orang yang berlebihan dengan seseorang, dengan idolanya, dan sampai merebut nyawanya sendiri. Itu sih yang apa ya, yang gue dapet gitu dari diri gue sendiri. Ya nggak perlu untuk berlebihan lah untuk ngefans sama seseorang itu, kalau ujungnya bakalan seperti ini. Banyaknya poster ataupun cover tentang Astroworld ini, konsernya Travis Scott ini, orang-orang beranggapan ini adalah persembahan darah dari dewanya Travis Scott, atau Travis Scott yang menganut ajaran okultisme ini. Jadi orang-orang tuh kayak yang berarti Travis Scott ini menganut hal-hal yang seperti ini gitu. Dan karena orang-orang banyak membicarakan hal itu, muncullah tanda-tanda seperti Dove, hologram, yang mana Dove ini adalah merpati dari neraka. Mungkin bagi gue tuh kayak yang peliharaannya setan atau gimana, gue nggak paham. Terus banyak hal yang mengganjal di konsernya Travis Scott. Dan jadi ada beberapa saksi mata tentang Travis Scott ini, dan bahwasannya ini adalah peringatan dari Tuhan. It felt like we was like literally like in fucking hell, bro. Like it felt like we was in a concert in hell. You couldn't breathe, you couldn't see. Like just imagine all the people they're gonna find tonight who was in that crowd, who nobody could see, who nobody could hear, who passed out, and everybody was just trampling on top of them the whole fucking concert. Like I'm thinking it's probably gonna be like at least 100 people who dead tonight. Like I kid you not. Like in the VIP section, it was so many bodies laid out. People was getting pulled out who was fainted, and the medics were trying to give them CPR, and they was flipping them over, and like they was literally turning black and blue. Like I never seen death in my fucking life, bro. Just by me alone, it was probably like 10 fucking people laid out dead. And like once the medics tried to help them, they wasn't responding. They moved to the next person. It was nothing they could have do. Like this shit really fucked me up and like really spooked me tonight. Like that was like some demonic shit. Like, and what was so crazy, like people were screaming help, trying to tell Travis Scott. They was like help. The whole crowd was just going like help, help, help. And he just kept going, bro. It was like, that shit was scary, bro. It was so demonic, bro. And mind you, y'all see the type of music I make. Y'all see everything, like, you know, like I've been so heavily influenced by Travis, but like after tonight, bro, like God really showed me, like, you know, like stay away from that shit, bro. Like that shit not for you, cause like he sacrificed so many people's lives tonight, like for real. Like so many people's lives are gone tonight because they want to go to a fucking Travis Scott concert and have fun. You know, he influenced people to be raging and all this shit. So many people broke in and it was just chaos, bro. It was a living fucking hell, bro. Imagine seeing all those dead bodies, and that was just by me. Oke, sampai di sini saja, dan kalian bisa meninggalkan jejak subscribe, like, comment, and share to all your friends, dan kalian bisa menikmati beberapa video-video gue yang ada di channel YouTube gue. Jangan pernah lupa untuk berhati-hati di mana kalian berada, karena kalian adalah teman-temanku, sahabat-sahabat terbaikku juga, yang bisa mendengarkan cerita ataupun teori-teori konspirasi yang menarik. Oke, sampai di situ aja, dan gue Yogi Sugianto, bye-bye.